Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Sulekawati dengan NIM 20035110021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil praktikum konservasi yang berada di Menara Suar, Semilangan. Bapak Sudaryono selaku Kepala Menteri Perhubungan Laut yang bertugas sebagai Kepala Keamanan Wilayah Mercusuar dengan mengawasi wilayah laut sekitar dan sarana navigasi di wilayah sekitar Mercusuar. Sejarah Mercusuar Semilangan ini termasuk peninggalan zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1879 yang ditandai dengan plakat yang terdapat di Mercusuar. Mercusuar sendiri sampai saat ini masih berfungsi sebagai navigasi kapal laut agar dapat menghindari daerah yang rawan seperti batuan karang serta daerah laut yang dangkal. Di Madura sendiri terdapat dua mercusuar konon peninggalan Belanda, yaitu di daerah Bangkalan dan di daerah Sumeneb. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan ekosistem mangrove dengan upaya melakukan pengamatan, survei secara langsung ke lapangan, serta melakukan wawancara dengan Bapak Sudaryono selaku Kepala Menteri Perhubungan Laut. Ekosistem hutan mangrove sendiri termasuk salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas yang tinggi, di mana ekosistem mangrove berperan sebagai habitat bagi jenis-jenis ikan, kepiting, dan kerang-kerangan yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ekosistem mangrove di wilayah Menara Suar Semilangan ini tumbuh secara alami, sehingga dapat langsung dikelola dengan cara melestarikannya. Tempat ini cocok dijadikan sebagai tempat konservasi karena dapat melestarikan ekosistem mangrove dengan baik. Kondisi perairan di sekitar Menara Suar Semilangan ini masih tercemar. Banyak sekali sampah yang berserakan sehingga menyebabkan air menjadi keruh dan membuat biota perairan semakin menurun. Biota air di tepi perairan masih ada tetapi tidak terlalu banyak seperti ikan-ikan kecil. Mangrove di sekitar laut masih melimpah meskipun kondisi perairannya yang tercemar. Mangrove yang tumbuh di Menara Suar ini tumbuh secara tidak tertata. Jenis mangrove yang kita temui adalah jenis mangrove Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, dan Avicennia alba. Kebersihan lingkungan perairan di sekitar Menara Suar kurang diperhatikan, sehingga pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah cukup besar. Kebanyakan sampah plastik yang menjadi faktor tercemarnya air. Kegagalan restorasi mangrove disebabkan oleh arus laut, kelemahan manajemen, tipe tanah, dan faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan dan Kusuma tahun 2006 yang menyatakan bahwa sampah domestik seperti sampah plastik, kantung plastik, tali, dan lainnya dapat menjadi permasalahan sehingga anakan mangrove tidak dapat tumbuh dengan baik. Rusaknya ekosistem mangrove wilayah perairan Suar ini pada saat musim hujan dapat mengakibatkan air meluap dan menyebabkan banjir di sekitar Menara Suar. Sifat fauna pada umumnya sangat dinamis, menyebabkan batasan zonasi yang terjadi pada fauna penghuni mangrove kurang begitu jelas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karimah tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyebaran fauna hanya terlihat pada hutan mangrove yang sangat luas, tidak dengan hutan mangrove yang ketebalannya sangat rendah. Pencariannya masyarakat di sekitar ini adalah membuka pertambakan seperti tambak bandeng. Masyarakat di sekitar sangat antusias dalam menjaga ekosistem perairan di sekitar Mercusuar termasuk dengan ekosistem mangrove. Wilayah konservasi mangrove menurut saya sudah cukup baik, hanya saja masyarakat di sekitar wilayah Menara Suar Semilangan lebih berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan air sehingga biota air yang di dalamnya tidak terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.